Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Al-Imam An-Nasa'i Balikpapan. Kita akan melanjutkan kajian dari kitab Mausu'ah Manahij Syar'iyyah atau ensiklopedi larangan menurut Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah, di atas pemahaman para pendahulu umat ini dari para ulama-ulama kaum muslimin. Dari pembahasan kita masuk di nomor yang ke-14. Babun nahyi an mahabbati ahlil ahwa wa mukhalatatihim. Ini kita akan membahas tentang larangan mencintai ahlul ahwa. Ya, ahwa adalah jamak dari hawa, hawa nafsu. Larangan mencintai ahlul ahwa maksudnya di sini adalah orang-orang yang memperturuti hawa nafsu. Dan para ulama menafsirkan di antara ahlul ahwa adalah ahlul bid'ah, ahlul dhalalah. Ini kullu man khalaf, ya, kullu man khalafa ahla sunnah wal jamaah fahaulai min ahlil ahwa. Setiap yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah, maka dia bisa tergolong dari kalangan ahlul ahwa. Sehingga di sini penterjemah juga menyebutkan dalam tutup kurung ya ahlul bid'ah. Karena banyak para ulama ketika ditanya siapakah yang dimaksud dengan ahlul ahwa, orang-orang yang mengekor hawa nafsu, maka mereka mengatakan di antaranya adalah ahlul bid'ah. Ini orang-orang yang ya mengekor ataupun mengikuti perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Orang-orang yang mengikuti hal-hal yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah. Taib. Nah, maka pembahasan kita pada kali ini adalah tentang larangan mencintai mereka. Mencintai ahlul ahwa ataupun ahlul bid'ah dengan berbagai macam jenis kebid'ahan dari berbagai macam kelompok ataupun individu, dan larangan berbaur dengan mereka. Larangan berbaur ataupun bergaul dengan mereka karena bahaya syubhat yang muncul dari mereka bisa mengakibatkan orang yang berada di atas hidayah akan tertarik dengan hawa nafsu mereka. Karena syubhat-syubhat yang mereka lancarkan itu akan membuat kerancuan dan akan membingungkan, sehingga orang yang awalnya sudah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya lambat laun awalnya dia ittiba ya dengan wahyi, awalnya dia mengikuti wahyu, lama kelamaan dia pun akan ikut mengikuti ya hawa nafsu. Karena kata para ulama bahwa kecenderungan orang-orang yang telah tersesat, ya, ahlud dhalal yastalzimu littiba'il hawa. Orang-orang yang tersesat, yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelazimannya, kecondongannya itu akan mengikuti hawa nafsu. Jelas ya?
Jadi ahlud dhalal, orang-orang yang telah tersesat, yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelazimannya itu akan mengikuti hawa nafsunya. Wa ahlul huda, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yastalzimu littiba'il wahyi. Kelazimannya itu mengikuti wahyu. Itu dia ahlul huda, orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kecondongannya itu lebih mengikuti wahyu. Makanya Allah Ta'ala ketika menyebutkan di awal-awal surat An-Najm itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia Muhammad berbicara mengikuti hawa nafsunya, enggak. Jadi orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecenderungannya itu ittiba'ul wahyi, mengikuti wahyu. Baik itu wahyu yang dimaksud adalah Al-Qur'an ataupun wahyu yang dimaksud adalah hadis. Karena hadis itu adalah wahyu. Sementara orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlud dhalal yastalzimu littiba'il hawa. Orang-orang yang telah disesatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecenderungannya akan mengikuti hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Dalam surah Al-Jasiyah. Pernahkah engkau melihat ya Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ikutannya, sebagai ilahnya, dan Allah menyesatkannya? Adallahu Allah ala ilm. Allah menyesatkan orang itu di atas ilmunya. Sehingga ahlud dhalal, kata ahlul ilmi, ahlud dhalal yastalzimu littiba'il hawa wa ahlul huda yastalzimu littiba'il wahyi. Ulangi. Bisa santri ngulanginya. Awas nanti ya kalau ditanya enggak bisa. Ini ada hadiah ini. Ada yang titip hadiah. Lumayan uang jajan ini, satu ini 100.000 kayaknya. Langsung catat ini, catat. Taib, silahkan. Iqra, man iqra. Tafadhal. 14. Larangan mencintai ahlul ahwa, ahli bid'ah, dan larangan berbaur dengan mereka. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Rabb kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 7. Cukup. Ya, ini ada sebuah riwayat, ini masih setengah yang dibaca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan ayat ini. Itu salah satu ayat di awal-awal surat Ali Imran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat." Dialah Allah taala yang telah menurunkan kepadamu ini Alkitab. Di antara apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang menjadi induknya, ya, ummul kitab, yang menjadi induk rujukan. Jadi kalau ada hal-hal yang kita dapat di dalam Al-Quran yang membingungkan kita,
Ya, karena akal kita yang terbatas, bukan pada ayatnya itu. Bukan pada ayatnya itu yang dituduh membingungkan, tapi yang kita tuduh apa? Akal kita, pemahaman kita yang memang belum sampai. Dan di antara manusia ada yang telah Allah Ta'ala sampaikan pemahamannya kepada ayat yang tadi belum dipahami sebagian besar manusia. Itu ya. Jadi jangan sesekali kita menuduh Rabbnya, menuduh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena wajib bagi kita untuk menta'zim Allah, memuliakan Allah, mengagungkannya dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita mengatakan ayat ini rancu, kemudian keyakinan kita bahwasanya Allah memang ingin membingungkan kita. Tidak. Karena di dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwasanya ada di antara manusia yang memahami ayat-ayat mutasyabihat tadi, orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, yang sangat mendalam pemahaman ilmunya. Adapun orang-orang yang belum mendalam pemahaman ilmunya tentang ayat tersebut, ya akan terjadi syubhat. Baik. Jadi di antara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada ayatun muhkamat. Hunna ummul kitab. Itulah dia ibunya kitab, maksudnya induknya, rujukannya. Sehingga apabila terjadi sebuah pemahaman pada seseorang atau sebagian orang dengan pemahaman yang membingungkannya dari ayat yang dia anggap syubhat tadi, mutasyabihat, hendaknya dia merujuk kepada ayat yang muhkamah tadi. Kembali ke sana. Ya. Jadi itu dia. Ayatun muhkamat, hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang memang mutasyabihat. Tapi lihat apa kata Allah Ta'ala setelahnya, fa ammal ladzina fi qulubihim zaigh. Orang-orang yang dalam hatinya itu ada zaighun, ada penyakit. Ya, ada penyakit di dalam hatinya, maka fayattabi'una ma tasyabaha min. Mereka berusaha untuk ibtigha ma tasyabuh. Berusaha untuk mencari-cari yang syubhat-syubhat di dalam Al-Quran. Nah ini hati-hati, jangan sengaja mencari-cari yang syubhat. Cari yang sudah muhkamah, yang sudah jelas. Cari yang sudah jelas. Jika ada yang syubhat, maka kita serahkan kepada orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, yang mendalam ilmunya, yaitu mereka adalah para ulama. Agar kita tidak terjatuh kepada ahlu syubhat ini. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Mereka sengaja mencari-cari syubhat, tujuannya adalah untuk mencari fitnah, membuat fitnah di tengah-tengah manusia, terutama di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan beriman dengan Al-Quran, agar mereka ragu-ragu dengan Al-Quran. Itu tujuan mereka, ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili. Jadi mereka mencari-cari syubhat supaya mereka mendapatkan kebebasan untuk mentakwil dengan takwil yang bebas sekali, sehingga bisa dibawa kemana-mana. Nah itu dia, sengaja mereka cari, karena kalau ayat yang sudah muhkamah, udah jelas, nggak bisa lagi dibawa ke sana kemari, udah jelas. Kalau mereka mencoba mentakwil ke sana kemari sesuai dengan hawa nafsunya, akan lebih terlihat, terutama ya di kalangan awam sekalipun akan bisa terlihat. Ya di kalangan awam sekalipun yang mungkin baru pemula sekalipun, jika dia ayat yang muhkamah kemudian berusaha untuk ditakwil oleh orang-orang yang mencari syubhat ini, akan lebih tampak ketahuan. Tapi kalau ayat yang syubhat, kebanyakan manusia kurang mengetahui makna ayat tersebut, nah disitulah mereka ibtigha at-ta'wili. Mereka berusaha cari yang syubhat supaya mereka lebih bebas untuk mentakwil kesana kemari. Nah demikian. Sehingga lanjutannya kata Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya yang sebenarnya kecuali Allah. Kemudian Allah Ta'ala atofkan, lihat, illallahu wa. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya ada yang Allah Ta'ala titipkan pemahaman yang benar tadi pada ayat-ayat yang mutasyabihat tadi. Illallah warrasikhuna, kecuali Allah dan ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya. Apa kata orang-orang yang mendalam ilmunya? Yaquluna amanna bih. Minimalnya itu yang harus kita ikuti dari ulama-ulama yang mendalam ilmunya. Kalau ada ayat yang kurang jelas bagi kita, maka sekurang-kurangnya kita katakan kami beriman dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kullun min indi rabbina. Semua ayat yang ada dalam Al-Qur'an itu dari Rabb kami.
Ketika Rabb kami yang mengatakan dia istawa, udah istawa, Allah istawa, wajib kita tetapkan istawanya Allah sesuai dengan keagungannya. Sudah serahkan kepada Allah dan kita tetapkan itu dari Rabb kita. Kaifiatnya ya serahkan kepada Allah. Ketika kita tidak mengetahui bagaimana zatnya Allah, bentuk zatnya Allah, maka kaifiatnya juga tidak kita ketahui. Yang kita ketahui adalah ayatnya. Jelas? Yang kita ketahui ayatnya yang telah diturunkan oleh Allah melalui malaikatnya, malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau membacakannya kepada para sahabatnya dan diteruskan sampai hari ini dan dijaga oleh kaum muslimin dengan menghafal ayat-ayat tadi. Jelas? Ya, setidaknya atau minimalnya ini yang harus kita pegangi. Amanna bihi, kita katakan kami beriman dengan ayat tersebut, kullun min indi rabbina, semua itu dari Rabb kami maka kami imani. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, tidaklah mengambil pelajaran dari hal ini kecuali orang-orang yang telah diberikan akal ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, fa ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum." Jika engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabbihat, maka merekalah yang telah ditandai oleh Allah. Jauhilah mereka. 6. Jadi lanjutan dari riwayat tadi, ketika beliau membacakan ayat dalam surah Al-Imran ayat yang ke-7 tadi, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu melanjutkan sabdanya setelah membacakan ayat di atas. Beliau mengatakan, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha min, jika kalian nanti melihat ada orang-orang yang ya ittiba kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, mencari-cari ayat-ayat yang rancu, kelihatannya masih bisa dibawa ke sana kemari, maka faulaikal ladzina samallah, maka mereka itulah orang-orang yang telah dinamai oleh Allah dalam ayat tadi, yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tadi. Nah, orang-orang itu fahdharuhum, hati-hatilah dengan mereka, waspadalah dengan mereka, jauhilah ahlu syubhat. Ya, walaupun mereka digelari dengan ustadz, digelari dengan guru, ya, orang pintar. Orang pintar itu dukun biasanya kalau Indonesia. Atau semisalnya, ya, kiai atau misalnya lah kan begitu. Baik, jelas ya. Jadi kita tidak terlena dengan sebatas penamaan, tapi kita melihat bagaimana yang dia fahami, ala fahmi salafil ummah, ya, atau ala fahmi ala fahmil khalaf, atau menurut pemahaman orang-orang belakangan dari generasi salaf. Baik, ini demikian. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang masalah halal haram itu kan ada perkara syubhat, ya kan? Halal bain, haram bain dalam hadisnya. Kemudian di dalam hadis itu beliau mengatakan, famanittaqash syubhat, famanittaqash syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Siapa yang berusaha menjaga diri dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga ya kesucian dirinya dan agamanya. Faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Jadi siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang masih rancu, dia tinggalkan. Ya, dia ambil yang udah jelas halal, jelas haram, dia tinggalkan yang masih rancu yang bisa dibawa ke sana kemari, maka sungguh dia telah menjaga kesucian diri dan agamanya, diri dan dinnya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh kepada perkara syubhat, maka sejatinya dia sudah jatuh kepada perkara yang haram. Maka hati-hati, jangan cari-cari yang syubhat dan jangan dengerin ya penceramah-penceramah dari kalangan ahlu syubhat. Hati-hati, jauhi. Makanya di sini larangan mencintai. Ya, kalau kita tidak dibolehkan untuk mencintai mereka, maka jangan pula mendengar-dengarkan ya penyampaian mereka, ceramah mereka. Walaupun awalnya diawali dengan ayat-ayat, tapi ayat-ayat tersebut mereka bawakan ke sana kemari tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Hadis yang mereka bawakan benar, sahih, ya, hadis sahih, Bukhari, Muslim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, tapi mereka bawakan takwilnya ke sana kemari. 6, lanjut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-qadariyatu majusu hadhil ummati, in maradu fala ta'uduhum,
wa in matu fala tashhaduhum. Kaum Qadariyah adalah majusinya umat ini. Janganlah menjenguk bila mana mereka sakit, dan janganlah hadiri jenazahnya bila mana mereka mati. Nah, di sini beliau membawakan satu riwayat lagi untuk menguatkan pembahasan ini tentang larangan mencintai ahlul ahwa. Ya, di antaranya adalah ahlul bidah, yang dimaksud dengan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, dan larangan bergaul dengan mereka. Beliau membawakan sebuah riwayat tentang satu kelompok yang dinamakan dengan Al-Qadariyah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dari jalur Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu merupakan majusinya umat ini. Ya, merupakan kaum majusinya umat ini, yakni pada umat beliau. Sehingga beliau mengatakan, in maradu fala ta'uduhum. Jika mereka, ya, kaum Qadariyah ini sakit, maka jangan menjenguk mereka. Jadi diboikot. Sampai kalau mereka sakit, jangan datangi. Karena apa? Karena manfaat yang didapat dikalahkan oleh mafsadat. Kemungkinan mafsadat yang akan menimpa. Itu dia. Ya, menjenguk orang yang sakit, ada enggak maslahatnya? Ada. Diperintahkan kita untuk menjenguk sesama kaum muslimin. Artinya asalnya mereka ini masih Islam, Islam, tapi beresiko, ya, keluar dari Islam. Kenapa? Karena iman kepada takdir merupakan salah satu dari rukun iman. Ya, salah satu dari rukun iman. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam dalam hadis yang panjang tentang akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka beliau mengatakan, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari syarrihi, ya, khairihi wa syarri. Ya, tatkala beliau ditanya apa itu iman, maka beliau mengatakan, iman itu engkau beriman kepada Allah, ya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi kalimat iman, ya, wa tu'mina bil qadri atau bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Ya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Nah, jadi ini merupakan salah satu dari pondasi keimanan, salah satu dari 6 rukun iman, sehingga berisiko untuk keluar dari Islam. Ya, Qadariyah ini, walaupun asal muasalnya mereka adalah kaum muslimin, hanya saja mereka telah mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kaum Majusi. Kenapa? Dari sisi mana kesamaannya, keserupaannya? Karena kaum Majusi meyakini pencipta kebaikan dan keburukan itu bukan Allah. Mereka telah berbuat kesyirikan. Mereka telah berbuat pengingkaran, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Itu kaum Majusi. Ini lihat dulu kaum Majusinya, karena Rasulullah SAW menyerupakan Qadariyah ini seperti Majusi. Majusi itu bagaimana kesalahannya? Kok bisa serupa dengan Qadariyah dalam masalah takdir? Ya, kaum Majusi itu meyakini bahwasanya yang menciptakan kebaikan dan keburukan itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan bahwasanya yang menakdirkan kebaikan dan keburukan itu adalah An-Nur wa Zulumah. An-Nur wa Zulumah. Ini bukan nama orang loh. Si Nur. An-Nur wa Zulumah, cahaya dan kegelapan. Ini keyakinan Majusi. Bahwa An-Nur khaliqul khair, wa Zulumah, ya, takhluqus syarr. Kaum Majusi meyakini bahwasanya yang menciptakan kebaikan adalah cahaya. Ya, adalah cahaya, nur. Dan yang menciptakan keburukan adalah kegelapan. Zulumah itu yang menciptakan keburukan. Nah, ini keyakinan Majusi. Padahal yang mentakdirkan baik dan buruk siapa? Allah tadi, salah satu rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau mengimani takdir Allah baik dan buruknya. Nah, Majusi tidak. Nah, Qadariyah ini mirip.
Ya, makanya Rasul mengatakan al-qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Karena karena qadariyah meyakini bahwa manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri, bukan ada takdir dari Allah. Paham? Ya. Jadi Allah Ta'ala tidak mentakdirkan manusia perbuatan-perbuatannya. Mereka menolak tentang adanya azali bagi Allah, perbuatan azali bagi Allah. Mereka menolak Allah Ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu. Enggak. Terjadinya perbuatan si makhluk itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Si makhluk itu sendiri yang menciptakan takdirnya. Berarti kaum Qadariyah telah menetapkan selain Allah Ta'ala yang telah menentukan takdir. Siapa itu? Manusia itu sendiri. Berbuat syirik enggak Qadariyah ini? Berbuat syirik atau tidak? Menyamakan manusia seperti Allah. Sementara ahlul iman, orang-orang beriman meyakini yang menciptakan takdir siapa? Allah. Kaum Qadariyah meyakini yang menciptakan takdir manusia siapa? Manusia itu sendiri. Menyamakan Allah dengan makhluk dari sisi penentuan takdir. Paham? Paham ya? Paham? Atau diulangi? Yang mau melihat nanti ulangannya lihat rekamannya. Ya, biar cukup waktu. Supaya nggak bingung. Maksudnya kok bisa Nabi SAW menyamakan kaum Qadariyah ini kaum muslimin ya asalnya. Ya, kaum muslimin. Al-Qadariyah majusu hadil ummah. Cuma ya berisiko tadi mereka bisa jadi keluar dari Islam. Belum lagi dilihat dari kufurnya mereka terhadap salah satu dari rukun iman. Menyamakan Allah dengan makhluk. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa kaum Qadariyah ini kalau masalah kebaikan yang didapatkan oleh manusia, mereka akan nisbatkan kepada Allah. Tapi ketika keburukan mereka nisbatkan kepada selain Allah. Nah, ada yang melihat dari sisi itu kesamaan Qadariyah dengan Majusi. Ya, sama seperti Majusi tadi, meyakini ada dua pencipta takdir, yaitu Nur dan Zulumah. Sebagaimana Qadariyah meyakini kebaikan itu dinisbatkan kepada Allah, Allah yang menciptakan, tapi ketika keburukan mereka nisbatkan kepada selain Allah. Ala kulli hal, itu tadi di antara alasan yang dijelaskan para ulama tentang kesamaan Qadariyah dengan Majusi, sehingga beliau mengatakan bahwasanya Qadariyah ini merupakan salah satu kaum yang menyerupai kaum Majusi, dan Qadariyah merupakan salah satu kelompok yang menyimpang di dalam Islam dari sekian banyak kelompok yang mereka semua digolongkan oleh para ulama sebagai ahlul ahwa. Sebagai apa? Ahlul ahwa. Sehingga ditanya, siapakah yang dimaksud ahlul ahwa? Kata para ulama di antaranya Qadariyah, karena sudah ada hadisnya dengan jelas. Nah, mereka mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti wahyu. Kalau benar mereka mengikuti wahyu, maka mereka akan menetapkan takdir bagi Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Qamar. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang akan disentuh orang-orang yang menolak takdir ini dengan neraka Saqar. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, itu bisa dilihat dalam surat Al-Qamar. Pada hari di mana mereka akan diseret di dalam api neraka itu di atas wajah-wajah mereka. Ya, di dalam neraka mereka diseret di atas wajah-wajah mereka. Seraya dikatakan zuqu massa saqar, rasakan oleh kalian sentuhan api neraka Saqar. Langsung Allah taala lanjutkan mengenai takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama tafsir bahwa Allah taala menggandengkan ini dengan neraka Saqar untuk menunjukkan orang-orang yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Qadariyah, maka merekalah orang-orang yang akan diseret wajahnya nanti pada hari kiamat di dalam api neraka, seraya dikatakan kepada mereka, rasakanlah oleh kalian jilatan neraka Saqar. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min adzabillah. Baik, silakan baca kandungan bab.
Kandungan bab peringatan dari bahaya berbaur dengan ahlul bidah wal ahwa dan bahaya mencintai mereka. Nah, jadi ini merupakan peringatan bagi kita semua tentang bahaya berbaur dengan ahlul bidah. Ya, mereka lah yang dimaksud juga ahlul ahwa. Di antaranya tadi qadariyah. Para ulama juga menyebutkan mereka itu murji'ah, khawarij, ya, ataupun kelompok-kelompok menyimpang yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama untuk tidak berbaur dengan mereka, tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat, menjauh dari mereka. Jika sakit jangan datangi. Ya, terlebih lagi jika mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas mengajak manusia kepada kesesatannya. Seperti yang kita sebutkan tadi di awal, bahwasanya ahlud dhalal yastalzimu littiba'il hawa. Orang-orang yang tersesat, yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan mereka, kecondongan mereka akan mengikuti hawa nafsu. Maka berhati-hati. Ya, maka berhati-hati. Tapi ahlul huda, orang-orang yang mendapatkan hidayah, yastalzimu littiba'il wahyi. Kecenderungan mereka akan mengikuti wahyu. Hati mereka itu akan cenderung mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Mereka itu ibarat penyakit kusta. Orang yang berbaur dengan mereka tidak akan selamat dari bintik hitam yang akan mengurangi keimanannya atau melenyapkannya sama sekali. Senjata mereka adalah syubhat. 6. Jadi perumpamaan bergaul dengan mereka seperti ya kita memasuki satu kaum yang sudah terjangkit penyakit kusta. Seharusnya kan kita menjauh, begitu ya. Kita menjauh. Tapi justru kita ya nekat masuk ke dalamnya, ya pasti sangat beresiko untuk menularkan. Oleh karena itu jangan kita berbaur dengan ahlul ahwa karena akan bisa menularkan penyakit syubhat mereka kepada kita. Dan di antara senjata mereka yang paling ampuh adalah melontarkan apa? Syubhat, ya, melontarkan syubhat sehingga orang yang awalnya sudah berada di atas pemahaman yang benar, di atas al-haq, akan menjadi goyang, guncang. Ya, goyang guncang dan akhirnya lama kelamaan karena terkena syubhat terus, ya jatuhlah dia kepada keharuman, na'udzubillah. Terus Syubhat ini sangat cepat menyambar, sementara hati manusia teramat lemah untuk menangkal. nah, hati kita itu sangat lemah, makanya dikatakan qalbun. Kenapa dikatakan qalb? Karena dia yataqallab, karena dia mudah berbolak-balik. Makanya di antara doa yang sering diulang-ulang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya muqallib al-qulub, wahai zat sang pembolak-balik hati, ya, tasbitkan, kokohkan hati kami ini di atas kebenaran, di atas agamamu, di atas ketaatan. Allahu a'lam bishawab.